Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Halo semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, selalu bahagia dan tetap semangat ya. Oke teman-teman, ini aktivitas saya di pagi hari seperti biasa ya. Gak lupa setiap pagi saya kayak wajib banget minum kopi. Kali ini saya pengen bikin kopi hitam dicampur sama gula aren. Itu nikmatnya luar biasa teman-teman. Kalau untuk kopi saya lebih suka menggunakan air yang mendidih ya. Jadi kalau pakai dispenser menurut saya kurang enak ya teman-teman. Nah ini kopinya sedikit aja, tidak terlalu kental kok. Yang penting kalau pagi minum kopi kayak cuci perut gitu loh teman-teman. Jadi nggak tahu kenapa kalau belum minum kopi itu saya belum berasa mules-mules. Jadi kalau pengen mulus-mulus gitu ya, buang air, saya harus minum kopi hitam dulu. Oke, ini saya masukkan kembali kopi-kopinya, dan ini lacinya tuh belum saya beresin ya, masih berantakan banget. Nah setelah bikin kopi saya lanjut mau bikin sarapan. Ini ada sisaan nasi satu piring kecil ya. Sayang kalau mau dibuang ya teman-teman, jangan sampai buang makanan karena masih banyak di luaran sana yang membutuhkan makanan. Terus ini saya ada sisaan ayam satu potong, ayam goreng, jadi saya suwir-suwir aja. Nasi gorengnya bener-bener bahan dari sisaan kemarin ya. Nah untuk nasi goreng itu tidak saya bikin bumbu, saya hanya menggunakan daun bawang, saya iris seperti ini aja ya. Kemudian daun bawangnya saya tumis menggunakan minyak sedikit aja. Lalu saya tambahkan dengan 2 butir telur supaya proteinnya dapat ya teman-teman, karena nasinya kan cuma satu piring ya, supaya kelihatan banyak juga. Seperti biasa saya kalau bikin nasi goreng, mie goreng, atau bihun goreng itu saya selalu menggunakan baceman bawang. Saya udah janji mau bikin baceman bawang di videoin, tapi karena ini masih banyak ya, masih ada, jadi saya belum bikin ya teman-teman. Nanti kalau sudah habis insya Allah saya videoin cara bikinnya. Gampang banget kok, cuman bawang putih dicincang kemudian ditambahkan minyak aja udah. Nah ini nasinya langsung saya masukin aja, kemudian ayam suwirnya itu dari satu potong ayam goreng. Pokoknya jangan sampai buang-buang makanan ya teman-teman, selama makanannya itu masih bisa dimakan, diolah ya udah diolah aja seperti ini ya. Terus untuk nasi sisanya itu tidak saya panasin lagi, biarin aja dingin ya teman-teman. Nah kalau udah tinggal ditambahkan kecap, garam, sama kaldu jamur. Alhamdulillah teman-teman, ini nasinya bisa jadi 2 piring ya, cukup untuk anak saya. Kemudian tambahkan kerupuk udang, lalu nggak lupa tambahkan bawang merah goreng. Nah ini saya lagi cuci bumbu-bumbu untuk masak pindang patin. Jadi kemarin kan saya sudah beli ikan patin 1 ekor, itu beratnya kurang lebih setengah kilo. Kemudian untuk bumbunya itu saya menggunakan bumbu iris dan bumbu halus. Lalu bumbu irisnya itu hanya menggunakan bawang merah sama bawang putih aja. Lalu juga tambahkan tomat ya, saya menggunakan tomat 2 buah yang tidak terlalu besar ya teman-teman. Lalu tambahkan serai 2 tangkai, kemudian daun jeruk kurang lebih 3 lembar daun, dan ditambahkan nanas. Lalu untuk bumbu halusnya itu bawang merah, bawang putih, cabai, jahe, dan kunyit. Lalu dihaluskan ya, tambahkan air dulu. Nah untuk masak pindang patin saya tidak menggunakan minyak ya. Ini saya cuci dulu daun kemanginya, kemudian ini juga pakai asam jawa, tambahkan air dulu ya. Sebelumnya didihkan air dulu, kalau sudah mulai mendidih kemudian masukkan bumbu halusnya ya teman-teman. Kemudian bumbu irisnya juga dimasukkan, berikut dengan bumbu aromatiknya kayak daun jeruk dan serehnya. Udah tinggal diaduk-aduk aja, kemudian tambahkan terasi satu ini aja ya, 1 saset kurang saya pakainya. Sambil menunggu kuahnya mendidih, ini saya cuci dulu peralatan masaknya supaya pekerjaannya cepat selesai ya, dan dapurnya juga tidak terlalu penuh teman-teman.
Oke, kuahnya sudah mendidih dan sudah mengeluarkan aroma yang enak. Kemudian jangan lupa tambahkan seasoningnya, kaldu jamur dan juga gula garam. Dan gak lupa masukkan air asam jawanya. Untuk rasa asamnya itu tergantung dengan selera ya. Oke, setelah itu masukkan ikan patinnya. Ini 1 ekor lumayan ya, jadi banyak. Ini cukup untuk kami bertiga. Kemudian supaya rasanya lebih pedas dan warnanya meriah, tambahkan cabai rawit merah. Nah, kalau sudah agak-agak matang ikannya, kemudian masukkan daun kemanginya teman-teman. Lanjut masukkan juga tomat dan nanasnya. Seperti ini aja teman-teman, masakannya tuh enak banget, tanpa minyak dan tentunya sehat, rasanya juga lezat. Saya sengaja nggak pakai minyak karena ikan patin itu kan banyak lemaknya ya. Jadi biasanya kalau sudah matang itu mengeluarkan minyak-minyak gitu. Jadi menu makan siang saya kali ini seperti ini aja teman-teman. Kalau masih lebih ya untuk makan sore sekalian, biasanya nanti makannya pakai kerupuk. Udah alhamdulillah cukup, seperti ini aja teman-teman menu saya kali ini. Oke, ini di sore harinya kami habis istirahat siang, lanjut deh saya baru beberes ya. Ini saya bersihkan dulu kamarnya ya. Ini kamar belakang teman-teman, kamar saya. Biasanya kalau nggak ada pak suami ya anak saya yang cewek tidurnya sama saya di sini ya. Diusahakan setiap 3 hari sekali untuk kepala ranjangnya, apa sih namanya kepala ranjang tuh? Itu saya lap menggunakan kanebo basah atau lembab ya, supaya tidak ada debu di atasnya. Kalau sudah tinggal dikebut-kebutin ya, disapu-sapu menggunakan sapu lidi ya. Terus saya rapikan dulu ini kasurnya. Nah, untuk ranjangnya dan kasur itu ukurannya 160 kali 200 ya teman-teman. Jadi saya itu kalau beberes rumah nggak mesti jadwalnya ya, kadang-kadang pagi, kadang sore, semau sendiri aja teman-teman. Nah, di sebelah ranjang ini saya sediain meja kecil. Jadi ini meja ala-ala estetik gitu, murah meriah. Nah, isinya tuh ada buku-buku, ada remote TV, remote AC, ada biskuit juga. Karena saya kadang-kadang tuh kalau ngedit sambil ngemil, apalagi kalau sambil nonton film itu pasti harus ada cemilan, makanya badannya subur ya. Oke teman-teman, ini saya lanjut untuk membersihkan meja, TV, dan lain sebagainya ya. Nah, setelah selesai membersihkan TV, meja, dan lain sebagainya, sekarang saya lanjut untuk membersihkan lantainya. Untuk lantainya ini saya menggunakan karpet ala-ala vinil gitu ya teman-teman. Jadi karpet meteran tapi motifnya kayu, 1 meternya itu 30.000. Saya sebenarnya belinya di toko offline, tapi kalau teman-teman kepengen beli di online ya, itu juga banyak. Nanti link pembeliannya saya cantumkan di deskripsi video ya. Karena belum pakai vinil, jadi pakai karpet meteran aja ya yang motif kayu. Menurut saya kalau pakai motif kayu seperti ini kesannya ruangannya jadi hangat ya teman-teman. Alhamdulillah kamarnya sudah bersih dan rapi. Seperti ini aja kamar saya. Ini juga sudah sangat nyaman ya untuk kami istirahat. Nah, selanjutnya saya mau beberes ruang tengah dan ruang tamu. Jadi ruang tamu dan ruang tengah itu gabung ya. Tapi kadang-kadang kalau ada tamu teman anak-anak saya atau teman saya juga lebih sering di teras ya sambil gelaran tikar.
dan itu lebih nyaman gitu kita untuk ngobrol sambil ngopi-ngopi gitu ya. Dan ini saya bersihkan dulu perabotannya ya, kayak elektronik, terus mejanya gitu. Saya menggunakan kanebo yang lembab ya teman-teman. Oh ya teman-teman, saya minta saran dan ide ya. Ini kan ada rak yang untuk menyimpan elektronik. Itu kan warnanya warna kayu, terus catnya warna hitam. Kalau misal kira-kira saya cat warna putih, bagus nggak ya? Saya minta ide ya teman-teman. Saya kepengennya nanti kalau kira-kira warna putih bagus, saya kepengen ngecat sendiri ya pakai cat besi, mudah-mudahan bisa. Tapi kalau menurut teman-teman warna hitam aja udah bagus, ya udah saya nggak perlu ganti cat warna putih gitu. Kali ini saya tidak membersihkan sofa ya teman-teman. Biasanya saya bersihin sofa itu masih menggunakan sapu lidi ya, masih manual karena saya belum memiliki vakum. Mudah-mudahan ada rezeki bisa beli vakum ya teman-teman. Nah, sekarang saya masuk ke kamar anak saya. Jadi saya mau beresin sekalian kamarnya. Sebenarnya tidak terlalu berantakan. Paling kalau habis tidur-tiduran di kamar ini, bantalnya tidak dirapiin lagi ke tempat semula ya, tidak ditata di atasnya. Dan gak lupa ya teman-teman, saya harus selalu bersihin bagian kepala ini ya, karena takut banget ada debu ya. Gak setiap hari sih, paling tidak ya 3 hari sekali gitu. Untuk ranjangnya atau tempat tidurnya ini saya pesen di tukang kayu deket rumah ya teman-teman. Jadi bukan beli di toko mebel, ini juga murah 2 juta aja. Terus untuk kasurnya juga kasur yang biasa, tidak pakai per ya teman-teman, pakai kasur busa biasa aja yang royal gitu ya. Nah ukurannya juga 160. Kemudian ini saya bersihin dulu untuk rak lacinya. Ini rak lacinya saya beli di Informa, tapi kalau teman-teman mau di online juga ada ya. Nanti link pembelinya juga saya cantumkan di deskripsi video, barangkali teman-teman juga kepengen samaan ya. Nah untuk lemarinya ini saya menggunakan lemari plastik aja ya teman-teman, karena saya lebih suka menggunakan lemari plastik seperti itu. Menurut saya tuh lebih awet dan tidak mudah berjamur. Oke, selanjutnya saya lap-lap dulu ini perintilannya ya teman-teman. Makanya kenapa saya kurang suka kebanyakan perintilan di luar, karena pasti pekerjaan saya makin banyak. Karena saya harus rajin bersih-bersih gitu ya. Kalau perintilan banyak tidak rajin dibersihkan ya sama aja, karena pasti bakalan banyak debu ya. Nah ini saya bersih-bersih tralisnya dulu ya teman-teman. Untuk kacanya lain waktu aja karena udah sore juga. Saya juga udah capek ya. Dan akhir-akhir ini saya lebih sering beberesnya tuh sore hari ya, karena kayak olahraga gitu teman-teman. Keringatnya tuh ngucur deres banget, jadi berasa kayak seger, fresh gitu ya setelah mandi. Apalagi kalau mau tidur udah capek, itu enak banget untuk tidurnya teman-teman. Nah ini ada anak saya sama kucing. Jadi sebenarnya si empus ini nggak tahu ya kucingnya siapa, karena di rumah saya itu selalu kedatangan kucing ya teman-teman. Kalau teman-teman selalu ngikutin video saya pasti paham kucingnya ganti-ganti, karena ada kucing liar datang ke rumah sampai melahirkan, terus saya kasihkan ke orang bolak-balik seperti itu. Datang lagi kucing yang lain gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa sama kucing ini saya udah mulai sayang gitu ya. Sebenarnya saya sama kucing itu biasa-biasa aja gitu ya. Kalau ada yang datang ya saya kasih makan, cuman tidak terbawa perasaan. Tapi kalau sama kucing ini saya nggak tahu kenapa ya, jadi baper gitu loh, kebawa perasaan. Jadi ngelihatnya tuh kasihan teman-teman. Apalagi kemarin saya ke Jakarta tuh kepikiran kucing. Padahal nggak tahu ini kucing siapa ya, tapi sering ke rumah saya kasih makan, terus sering mainan sama saya. Jadi ya udah, mungkin kalau orang Jawa bilang itu tresno jalaran suku kulino ya. Jadi cinta itu terbiasa, cinta itu timbul karena terbiasa gitu. Udah gitu kucingnya tuh manja banget ya teman-teman. Kalau saya mau pergi dia tuh ngikutin, terus minta salaman gitu ya, minta salim.
terus kayak nangis gitu loh, jadi saya nggak tega. Oke teman-teman, sekian dulu ya video saya kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Teman-teman jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.